Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisyani dengan NIM 64201683 dari kelas 641611 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul analisis pengaruh harga dan promosi penjualan terhadap niat beli konsumen di Shopee Food. Yang pertama, daftar isi, ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, kemudian ada penutup. Dimulai dari latar belakang, seiring berjalannya waktu, perkembangan telah terjadi begitu cepat dalam dunia pemasaran. Salah satunya yaitu metode pemasaran yang tadinya dilaksanakan secara langsung, kini dapat dilaksanakan secara daring atau online yang berbasis teknologi. Di masa sekarang, banyak konsumen yang menganggap bahwa pembelian yang dilakukan secara online atau daring dianggap lebih mudah, efisien, dan praktis untuk digunakan, sehingga menyebabkan adanya perubahan perilaku di masyarakat dalam melakukan suatu pembelian. Di Indonesia sendiri, kini sudah terdapat layanan pesan antar makanan yang bisa dilakukan secara daring atau food delivery service yang telah bekerjasama dengan berbagai restoran ataupun outlet makanan agar bisnis mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu perusahaan yang melayani pesan antar makanan secara online yakni Shopee. Shopee sendiri adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Shopee tertarik meningkatkan bisnisnya di bagian layanan pesan antar hidangan secara daring atau food delivery service. Pada tahun 2020, Shopee memberitahukan layanan pesan antar makanan yang kita tahu sebagai Shopee Food yang memiliki tugas dan tujuan yang selaras dengan layanan pesan antar hidangan yang lain. Terkait hal ini, terdapat adanya persaingan yang makin erat antara layanan pesan antar hidangan secara daring yang serupa, yaitu GrabFood dan GoFood yang merupakan personel utama dalam layanan ini. Berikut ada data yang saya dapatkan terkait penjualan dari berbagai perseroan makanan. Yang pertama ada GoFood di urutan pertama dengan total penjualan sebesar 30,65 triliun rupiah, disusul oleh Shopee Food di urutan kedua sebanyak 26,49 triliun rupiah, dan terakhir ada GrabFood di posisi ketiga dengan total penjualan sebesar 20,93 triliun rupiah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis apakah adanya pengaruh positif dan signifikan dari harga terhadap niat beli konsumen Shopee Food. Yang kedua, membuktikan apakah adanya pengaruh positif dan signifikan dari promosi penjualan terhadap niat beli konsumen di Shopee Food. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat bagi peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan memberikan kemampuan untuk memahami, mengembangkan, dan menambah pengalaman mengenai bidang pemasaran, dan dapat mengetahui apakah adanya pengaruh harga dan promosi penjualan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya, manfaat bagi akademik, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mengenai harga promosi penjualan yang mempengaruhi minat beli konsumen, serta berguna untuk menjadi pembanding dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. H1-nya harga berpengaruh secara signifikan terhadap niat beli konsumen di Shopee Food. H2, promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen di Shopee Food. Dan H3-nya harga dan promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli konsumen di Shopee Food. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Studi ini mengambil dari 35 sampel pengguna Shopee Food menggunakan teknik berbasis sampling. Menurut Surya Sumantek 2005, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pemikiran ilmiah. Penelitian ini menggunakan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna Shopee Food yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS versi 26 untuk analisis datanya, dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji koefisien determinasi, yang keempat uji F dan uji T, dan yang terakhir uji regresi linier berganda. Selanjutnya ada teori pendukung
teori pendukung dari harga menurut Teddy dan Julius Tian 2020, harga dikatakan sebagai nilai sebuah produk karena harga yang akan mempengaruhi keuntungan produsen. Harga juga menjadi salah satu pertimbangan dari konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga harus ada pertimbangan khusus dalam menentukan sebuah harga. Yang kedua, ada promosi penjualan. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, promosi penjualan adalah insentif singkat yang berfungsi untuk mendorong penjualan dan pembelian barang dan jasa. Dan yang ketiga ada minat beli. Menurut Kotler dan Keller 2016, minat beli didefinisikan sebagai kemungkinan pelanggan untuk membeli barang dan jasa suatu merek atau beralih dari satu merek ke merek lainnya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dengan nama peneliti Simbolon 2020, judul penelitian pengaruh promosi Shopee Food terhadap minat beli pengguna Shopee di daerah Tangerang Selatan. Dengan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel promo Shopee Food terhadap variabel minat beli. Yang kedua, Bunga Herdiansyah 2019 dengan judul penelitian pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian di toko online Lazada pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan hasil penelitian harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga ada Gurung Kristi 2017 dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Wirawan Manado. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk, harga, dan promosi secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian terdahulu yang keempat ada dari Rahmat dengan judul penelitian pengaruh harga dan kualitas produk, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk keripik cinta air hitam langkat. Dengan hasil penelitian, promosi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian keripik cinta air hitam langkat. Dan yang terakhir ada dari Yolanda Damira BR Silalahi pada tahun 2020 dengan judul penelitian pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian di online shop Bukalapak. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, harga X1 berpengaruh terhadap minat beli, dan promosi penjualan X2 berpengaruh terhadap minat beli. Selanjutnya ada profil Shopee. PT Shopee Indonesia meluncurkan aplikasi Shopee pada bulan Desember 2015. Shopee merupakan salah satu marketplace untuk perbelanjaan mobile. Shopee bertujuan untuk membantu orang Indonesia, terutama mereka yang tinggal di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah. Shopee adalah perusahaan teknologi yang menawarkan berbagai layanan, termasuk platform online yang menawarkan peluang dan tempat untuk menikmati produk, termasuk produk makanan dan minuman yang kita kenal sebagai Shopee Food. Shopee Food sendiri sudah tersedia untuk pelanggan di berbagai tempat. Meskipun masih termasuk terbaru, Shopee Food pertama kali dilanjutkan melalui aplikasi Shopee, dan Shopee ini menawarkan banyak keuntungan seperti mitra pengemudi yang dapat mengantarkan makanan langsung ke pelanggan, pelanggan baru yang mendapatkan potongan atau gratis ongkir, dan voucher yang dapat digunakan serta berbagai pilihan menu dari berbagai restoran unggulan. Winda 2021. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi data. Deskripsi data yang pertama ada dari jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 82,9% atau 29 responden, dan 17,1% laki-laki dengan 6 responden. Untuk usia didominasi oleh umur dari 20 sampai 30 tahun dengan persentase 82,9%. Atau sekitar 29 responden. Kemudian untuk kurang dari 20 tahun sebanyak 17,1%, atau sekitar 6 responden. 31 hingga 40 tahun sebanyak 0% atau tidak ada responden, dan lebih dari 40 tahun sebanyak 0% atau tidak ada responden. Kemudian untuk pekerjaan, pelajar atau mahasiswa sebanyak 85,6% atau sekitar 30 responden. Pegawai negeri 0% atau tidak ada responden, karyawan swasta sebanyak 5,7% atau 2 responden, wirausaha, kasir, dan tidak bekerja sebanyak masing-masing 2,9% atau masing-masing mendapatkan hanya 1 responden. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data untuk variabel harga dari 5 butir pertanyaan mendapatkan sangat tidak setuju sebanyak 5%, tidak setuju sebanyak 4%, netral sebanyak 33%, setuju sebanyak 43%, dan sangat setuju sebanyak 15%. Untuk variabel promosi penjualan mendapatkan hasil dari 5 butir pertanyaan, yaitu sangat tidak setuju sebanyak 2%,
tidak setuju sebanyak 9%, netral sebanyak 30%, setuju sebanyak 49%, dan sangat setuju sebanyak 10%. Yang terakhir ada niat beli, mendapatkan hasil dari 5 butir pertanyaan, yaitu sangat tidak setuju sebanyak 6%, tidak setuju sebanyak 13%, netral sebanyak 29%, setuju sebanyak 42%, dan sangat setuju sebanyak 10%. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini memiliki syarat jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Pada variabel harga, mendapatkan nilai signifikan dari seluruh butir pertanyaan, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka untuk variabel harga dikatakan valid. Selanjutnya, untuk promosi penjualan juga memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka pernyataan pada promosi penjualan ini dikatakan valid. Dan untuk variabel minat beli mendapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka seluruh pernyataan pada variabel minat beli juga dikatakan valid. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas memiliki syarat jika nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,60, maka pernyataan tersebut dianggap reliable. Untuk variabel harga memiliki nilai Cronbach alfa sebesar 0,852 dari 5 butir pertanyaan, yang artinya nilai Cronbach alfanya ini lebih besar daripada 0,60 dan pernyataan tersebut dikatakan reliable. Untuk promosi penjualan, nilai Cronbach alfanya mendapatkan 0,801 dari 5 butir pertanyaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan ini dikatakan reliable. Untuk variabel minat beli mendapatkan nilai Cronbach alfa sebesar 0,924 dari 5 butir pertanyaan, yang artinya lebih besar daripada 0,60, artinya variabel minat beli dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas sendiri memiliki syarat, yaitu jika data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau histograf, maka pola tersebut berdistribusi normal. Pada gambar bisa dilihat bahwa titik-titik ini menyebar di sekitar garis diagonal dan searah dengan garis diagonal. Maka pola tersebut dikatakan normal atau berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi memiliki syarat jika nilai R kuadrat atau R square yang mendekati 1, maka variabel bebas X dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel terikat atau Y, atau secara keseluruhan dapat menjelaskan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel terikat. Pada tabel berikut bisa dilihat bahwa nilai R square-nya adalah 0,464, yang artinya dia tidak mendekati 1. Artinya variabel bebas tidak menyediakan semua informasi yang memprediksi atau yang diperlukan oleh variabel terikat atau variabel Y, atau bisa dikatakan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen ini cukup terbatas. Selanjutnya ada uji F simultan. Uji F simultan, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Uji F dapat dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut. A sama dengan 0,05, df1 sama dengan K sama dengan 2, df2 sama dengan N dikurang K dikurang 1, sama dengan 35 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 32. Nilai F tabelnya yaitu sebesar 3,295. Dengan keterangan A ini adalah nilai alfa sebesar 0,05, N banyaknya data, dan K ini adalah jumlah variabel X. Dari olah data yang telah dilakukan menggunakan SPSS diketahui bahwa
F-hitungnya sebesar 13,854, yang artinya lebih besar daripada F-tabel, yaitu sebesar 3,295. Artinya, secara simultan, bersama variabel harga dan promosi penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya ada uji T parsial. Uji T ini memiliki kriteria, yaitu jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO diterima. Dan jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Nilai T tabel dalam penelitian ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 df sama dengan n dikurangkan dikurang 1, 32 dengan nilai tabel sebesar 2,037. Keterangannya, A ini nilai alfa sebesar 0,05, N jumlah sampel, dan K jumlah variabel X. Pada uji SPS yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen Shopee Food dengan nilai signifikan atau nilai T hitungnya diperoleh adalah sebesar 3,150, yang artinya lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,037. Sehingga hipotesis 1 ini ditolak. Untuk hasil pengujian H2, variabel promosi penjualan tidak berpengaruh positif terhadap minat beli yang hanya memiliki nilai signifikan, yaitu 1,281, yang artinya lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,037, yang artinya hipotesis 2 ini diterima. Selanjutnya ada uji regresi linier berganda. Yang selanjutnya ada uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda ini memiliki persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Y sama dengan 0,0113 didapatkan dari nilai B ini, ditambah 0,628 didapatkan dari variabel harga X1, dan 0,308 didapatkan dari variabel X2, yaitu promosi penjualan. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan uji hipotesis secara simultan atau uji F yang telah dilakukan, variabel harga dan promosi penjualan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap minat beli konsumen di Shopee Food. Berdasarkan uji secara parsial, uji T yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen di Shopee Food. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial atau uji T yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen di Shopee Food. Dan selanjutnya saran bagi PT Shopee Indonesia. Variabel harga, dengan adanya penelitian ini diharapkan Shopee Food menyusun strategi harga yang sesuai dengan segmentasi pasar konsumen dan memberikan lebih banyak potongan harga agar menjadi pilihan utama konsumen dalam hal layanan pesan antar makanan, dan diharapkan Shopee Food bisa mempertahankan harga yang terjangkau agar minat beli konsumen semakin meningkat. Variabel promosi penjualan, berdasarkan penelitian menyatakan bahwa variabel promosi penjualan tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen di Shopee Food. Maka Shopee harus gencar dalam mempromosikan produknya serta menambah metode dalam mempromosikan produknya agar konsumen lebih tertarik apabila mengetahui promosi yang dilakukan oleh pihak Shopee. Bagi penelitian selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain agar dapat mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen di Shopee Food. Yang kedua, penelitian ini juga dapat dilakukan menggunakan objek berbeda maupun objek yang beroperasi pada bidang yang sama. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dengan responden yang lebih banyak agar data yang diterima dapat lebih beragam. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk cara bagaimana untuk melakukan uji validitas dengan SPSS versi 26. Di sini pada variabel view,
Kita akan menginput nama dari masing-masing pernyataan. Di sini di bagian nama kita isi pernyataan dari variabel X1. Karena variabel X1 ini memiliki 5 butir pernyataan, maka kita isi dari mulai X1.1 hingga X1.5. Setelah mengisi Setelah mengisi bagian nama, kita kosongkan saja di bagian desimal. Setelah itu, di bagian measure kita menggunakan scale karena datanya merupakan data numerik. Setelah itu, kita masuk ke data view. Di sini sudah terisi pernyataan-pernyataan dari variabel harga. Nah, kemudian kita copy dari hasil kuesioner. Jika sudah, kita langsung saja klik Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian klik By Thread. Selanjutnya, setelah muncul kolom seperti ini, pernyataan-pernyataan ini kita pindahkan ke bagian kanan. Kemudian klik OK. Didapatlah hasil dari uji validitas sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi dari tiap-tiap pernyataan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada pernyataan variabel harga memiliki pernyataan yang valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Caranya kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, klik yang Reliability Analysis, kemudian pindahkan semua pernyataan ke bagian Items. Kecuali untuk total tidak usah kita masukkan. Setelah itu langsung saja klik OK. Berikut ini adalah hasil dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai crown base alpha. Apabila dia lebih besar daripada 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut bersifat reliable. Di sini nilai crown base alpha-nya 0,852. Berarti dia lebih besar daripada 0,60. Artinya pernyataan tersebut dianggap reliable. Untuk perhitungan reliabilitas variabel promosi penjualan dan juga minat beli, caranya sama dengan variabel harga. Selanjutnya kita akan menghitung cara uji normalitas, uji koefisien determinasi, uji F, uji T, dan juga uji regresi linear berganda. Pada menu variable view kita masukkan tiap-tiap variabel, kemudian untuk desimalnya kita kosongkan, dan kita beri label juga. Untuk label X1 harga, label X2 promosi penjualan, dan label Y minat beli. Untuk measure-nya kita gunakan scale. Setelah mengklik data view, di sini kita akan memasukkan total dari hasil kuesioner dari tiap-tiap variabel. Uji normalitas kita bisa klik Analyze, kemudian klik Regression, kita pilih yang linear. Apabila sudah muncul kolom seperti ini, untuk variabel harga dan variabel promosi penjualan, kita pindahkan ke bagian kolom independen. Dan untuk variabel Y atau minat beli, kita pindahkan ke variabel dependen. Selanjutnya, bagian plots-nya kita centang normal probability plot. Kemudian kita klik Continue, dan klik OK. Setelah itu akan muncul hasil uji
koefisien determinasi yaitu model summary. Di sini kita bisa melihat hasil dari uji koefisien determinasi dari nilai R square-nya. Apabila dia mendekati 1, maka variabel promosi penjualan dan juga harga menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel minat beli. Namun apabila dia tidak mendekati 1, maka informasi yang diberikan oleh variabel harga dan promosi penjualan hanya terbatas. Di sini hasilnya adalah 0,464 atau 46,4%, yang artinya dia tidak mendekati 1. Selanjutnya kita beralih ke hasil dari uji F. Uji F ini bisa dilihat dari nilai ANOVA, dia memiliki nilai 13,854. Uji F yang telah didapat lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya, apabila ingin mengetahui hasil uji T, ini bisa melihat dari nilai koefisien. Di sini uji T pada variabel harga mendapatkan nilai 3,150 dan promosi penjualan 1,281. Sementara itu untuk uji linier berganda bisa dilihat dari nilai B. Di sini untuk A-nya 0,013, untuk B1-nya 0,628, untuk B2-nya 0,308. Selanjutnya kita akan menghitung uji normalitas. Uji normalitas memiliki syarat apabila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan searah dengan garis diagonal, maka pola tersebut berdistribusi normal. Bisa dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah diagonal, artinya pola tersebut berdistribusi normal. Sekian perhitungan uji validitas, reliabilitas, koefisien determinasi, uji T, uji F, dan uji regresi linier berganda yang saya akan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Sekian dan terima kasih.